Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama gua Wakat. Dan pada kesempatan video kali ini gua bakal membahas seputar baby ikan arwana jardini. Dan untuk poin pembahasan lebih spesifiknya di sini yaitu seputar daya tahan tubuh ikan arwana jardini yang masih berukuran 7-9 cm. Dan mungkin dibuatnya video ini bisa menjadi referensi khususnya untuk kalian pemula yang ingin upgrade jenis ikan arwana yang dipelihara. Dan biasanya untuk pemula yang memelihara ikan arwana tentu saja akan dimulai dengan jenis arwana yang memiliki harga paling terjangkau, yaitu jenis arwana silver. Dan setelah itu ketika pemula tersebut sudah berhasil untuk memelihara ikan arwana silver dari mulai ukuran kecil hingga dewasa, biasanya cenderung ada tendensi ingin mengganti jenis arwana yang lain. Dan menurut gua hal ini tidak berlaku hanya untuk pemula. Mungkin kalian juga yang sudah lama memelihara ikan predator tentu ingin memelihara ikan arwana jardini. Hal tersebut bukanlah tanpa alasan, mengingat menurut gua ikan arwana jardini memiliki daya tarik tersendiri. Berbeda dengan jenis arwana lainnya, ikan arwana jardini memiliki mutiara atau biasa dikatakan sebagai batik dari Papua. Untuk gua pribadi, sangat senang melihat ikan arwana jardini berenang di dalam akuarium yang berada di rumah gua. Dan jika kita berbicara mengenai ikan arwana jardini yang masih berukuran kecil, biasanya sering kita jumpai pada saat panen, yaitu mulai dari bulan November hingga Februari. Karena untuk pasokan anakan ikan arwana jardini yang beredar di pasaran sampai saat ini masih tergantung hasil dari tangkapan alam, yaitu di Papua. Dan jika kalian ingin memelihara ikan arwana jardini yang masih berukuran kecil, menurut gua kalian harus menunggu di bulan November hingga Februari, karena pada saat itu biasanya stok anakan ikan arwana jardini cenderung lebih membludak di pasaran dan harganya cenderung lebih terjangkau. Berbeda halnya ketika sudah tidak musim panen, biasanya harganya akan sedikit berbeda dengan musim panen. Oke, dan sesuai dengan poin pembahasan, untuk pemeliharaan ikan arwana jardini tidak jauh berbeda dengan ikan arwana lainnya. Mungkin untuk yang pertama di sini gua bakal menyorot fungsi dari equipment tambahan seperti heater. Dan menurut gua itu adalah equipment yang sifatnya kondisional, atau dapat diartikan penggunaan heater biasanya di sini gua nyalakan ketika ikan arwana sedang sakit saja. Dan dalam keadaan sehat biasanya heater tidak gua hidupkan. Karena beberapa tank di rumah gua sudah tidak menggunakan heater selama kondisi ikan hidup sehat dan aktif. Dan yang paling gua sukai dari anakan ikan arwana jardini, ikan ini bisa dengan cepat adaptasi di tempat yang baru. Hal ini bisa kita lihat dari gaya berenang ikan arwana jardini yang baru saja kita masukkan ke dalam tank. Biasanya cenderung akan lebih aktif berenang ke atas dan ke bawah setiap saat, selalu berpatroli di sekitar area akuarium. Dan selain itu biasanya selama gua memelihara ikan arwana jardini belum pernah menemukan ikan arwana ini mogok makan. Dan hal itu tentu saja semakin memperkuat bahwasanya ikan arwana jardini sangat mudah adaptasi di tempat yang baru. Dan jika kalian ingin memelihara ikan arwana jardini yang masih berukuran kecil, kalian bisa memberikan pakan contohnya seperti jenis jangkrik, tetapi harus dipotong hingga menjadi bagian kecil. Selain itu, ikan arwana jardini juga suka dengan ulat Hongkong. Bahkan jika kita berikan pakan contohnya seperti cere halus, ikan ini akan mengejar pakan hidup yang kita berikan. Mungkin untuk lebih meyakinkan kepada kalian yang ingin mencoba untuk memelihara ikan arwana jardini yang masih berukuran kecil, di sini ada anakan ikan arwana jardini yang gua satukan dengan beberapa ekor pibas. Dan bisa kalian lihat untuk pibas dia terkena white spot. Tetapi anakan ikan arwana jardini di sini hidupnya masih sehat-sehat saja, dan mungkin ada beberapa luka bekas dihajar. Dan menurut gue itu tidak masalah selama ikan arwana jardini yang gue pelihara mau makan. Dan walaupun begitu, tentu saja kalian jangan sampai semena-mena tidak memerhatikan kualitas air di dalam akuarium. Mungkin kenapa gue belum memindahkan ikan pibas yang terkena white spot ke tank karantina,
dikarenakan tank karantina di rumah gua masih dalam proses persiapan. Dan kayaknya ikan pibas yang terkena white spot akan gua pindahkan keesokan harinya. Oke, dan buat kalian yang ingin mencoba untuk memprogres ikan arowana jardini mulai dari ukuran baby, menurut gua jangan ragu dan jangan terlalu banyak ketakutan. Karena ikan arowana jardini bisa dikategorikan ke dalam ikan arowana yang memiliki sistem imun yang bisa dikatakan kuat. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat gue sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai beres, dan sampai jumpa di video gue selanjutnya.